Wihiu, Sobat Spansa. Ketemu lagi di sini. Siap-siap ya, soalnya hari ini kita bakal ngebongkar habis semua rahasia di dalam teks bahasa Indonesia. Aku bakal kasih tahu nih, strategi-strategi paling jitu biar kalian semua jadi penjelajah teks yang super andal. Yuk, langsung aja kita mulai petualangannya. Yap, bener banget. Misi utama kita hari ini adalah jadi penjelajah teks. Keren kan? Maksudnya apa sih? Gini, kita bakal belajar cara nemuin fakta, info penting, dari bacaan apapun dengan super cepat dan akurat. Ini tuh skill dewa loh, yang bakal berguna banget buat ngerjain soal, bikin rangkuman, atau bahkan pas kalian lagi kepo-kepo cari info di internet. Pokoknya, nggak ada lagi tuh cerita pusing-pusing baca ulang berkali-kali. Oke, ini dia peta petualangan kita buat hari ini. Pertama, kita bakal bongkar rahasia teks. Terus, kita siapin peralatan canggih buat jadi pencari fakta. Lanjut, kita kuasai jurus bikin ringkasan yang anti ribet. Dan yang terakhir, kita bakal uji semua skill itu biar makin jago. Gimana? Udah siap? Misi kita dimulai sekarang. Oke, kita masuk ke pos pertama, bongkar rahasia teks. Nah, fondasi utama buat jadi penjelajah yang hebat adalah dengan ngerti banget apa itu informasi tersurat. Ini kuncinya Sobat Spansa, jadi perhatiin baik-baik ya. Jadi, apa sih informasi tersurat itu? Gampangnya gini deh, ini adalah info yang kelihatan jelas banget di depan mata kita. Semuanya tertulis langsung di dalam teks. Kamu nggak perlu nebak-nebak, nggak perlu mikir, ini maksudnya apa ya? Semuanya udah disajiin di situ, pokoknya nggak pakai kode-kodean. Nah, ini nih yang penting banget buat diingat. Informasi tersurat itu dekat banget sama yang namanya makna denotatif. Ingat kan pelajaran kita sebelumnya? Makna denotatif itu makna yang sebenarnya, yang lugas, yang apa adanya. Contohnya nih, Budi mengangkat tangan kanannya. Ya, artinya Budi beneran ngangkat tangan sebelah kanan. Simpel kan? Ini beda banget sama makna konotatif yang suka pakai kiasan. Kayak, Andi adalah tangan kanan Pak Bos. Nah, ini bukan berarti tangan Andi punya si bos, tapi artinya Andi itu orang kepercayaan. Nah, untuk misi kita kali ini, kita fokus ke yang lugas dan lurus-lurus aja. Sekarang, saatnya kita nyiapin peralatan canggih kita nih. Setiap penjelajah kan butuh alat yang pas buat naklukin medannya. Dan di dunia teks, alat kita ini super keren dan efektif banget, percaya deh. Dan inilah dia jurus pamungkas kita, Adik Samba. Ini adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan 6 pertanyaan sakti ini, semua informasi penting di dalam teks bisa kita bongkar habis-habisan. Anggap aja ini kayak multi-tool yang wajib dibawa sama setiap penjelajah teks. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya langsung di teks Lontong Kupang ini. Coba deh kita tanyain pakai Adik Samba. Siapa? Oh, ada Arya, Zidan, Tasya, Dea, dan Raka. Di mana? Di dapur sekolah. Kapan? Pada hari Minggu pagi. Terus mereka ngapain atau apa? Membuat tugas teks prosedur lontong kupang. Mengapa mereka ngelakuin itu? Karena ingin melestarikan resep tradisional. Tuh kan, semua infonya langsung ketemu. Simpel banget. Selain Adik Samba, ada 2 teknik baca cepat yang wajib kita kuasai. Pertama, ada skimming atau kita sebut aja mode helikopter. Jadi kita kayak terbang di atas teks, baca sekilas judul, subjudul, atau kalimat pertama tiap paragraf buat dapetin gambaran besarnya. Ini cocok banget pas kita mau tahu inti dari sebuah artikel, berita. Nah, yang kedua ada scanning atau mode sniper. Di sini kita fokus, kita memindai dan membidik satu informasi spesifik, kayak nama, angka, atau tanggal. Ini berguna banget pas kamu nyari nama teman di daftar nilai. 2 teknik ini kalau digabungin bakal bikin kita jadi pencari fakta yang super efisien. Oke, setelah kita berhasil ngumpulin semua fakta penting pakai jurus-jurus tadi, skill selanjutnya adalah mengemas ulang semua itu. Jadi sebuah ringkasan yang padat, jelas, dan pastinya anti ribet. Ini skill yang penting banget loh Sobat Spansa. Caranya gampang kok, cuma ada 4 langkah jitu. Pertama, baca dulu teksnya sampai habis biar dapat gambaran umumnya, jangan setengah-setengah. Kedua, saatnya berburu. Cari ide pokok atau gagasan utama di setiap paragraf. Boleh ditandain atau dicoret-coret bukunya. Ketiga, rangkai semua ide pokok yang udah kamu kumpulin itu jadi satu paragraf baru yang nyambung. Dan terakhir, ini yang sering banget dilupain, cek dan risek lagi tulisanmu. Proses ini namanya menyunting, penting banget buat mastiin nggak ada yang salah ketik atau kalimatnya aneh. Teori udah, sekarang waktunya praktek. Selamat datang di The Gauntlet Challenge. Kita akan uji semua skill yang baru aja kita pelajari. Siap-siap ya, tunjukin kemampuan penjelajah teks kalian yang paling hebat. Oke, ini dia teks pertama kita. Ceritanya tentang proyek kolaborasi di laboratorium komputer. Perhatikan baik-baik ya semua detailnya. Ada nama-nama, lokasi, waktu, dan juga tugas yang mereka kerjakan.
Oke, soal pertama. Berdasarkan unsur adik samba, informasi tersurat yang menjawab pertanyaan, siapa yang menyusun naskah teks prosedur dalam video, dan apa tugas Raka? Ayo, coba deh kalian cari jawabannya di teks. Aku kasih waktu sebentar ya. Yuk, mulai cari. Oke, udah ketemu belum jawabannya? Yang benar adalah B. Arya dan Zidan menyusun naskah teks prosedur, sedangkan Raka bertugas mengedit dan menggabungkan video. Kenapa? Karena di dalam teks itu tertulis dengan sangat jelas. Arya dan Zidan bertugas menyusun naskah. Dan di kalimat lain ada Raka bertugas menggabungkan video. Informasinya lugas, langsung kelihatan di depan mata. Gampang kan? Kita lanjut ke soal kedua ya. Kali ini tipenya benar atau salah. Pernyataannya gini. Alasan kelima siswa tersebut berkumpul adalah karena mereka sedang menjalani hukuman. Nah, lo benar atau salah nih? Coba deh cek lagi teksnya. Jawabannya tentu saja salah. Di teks, jelas banget disebutin kalau alasan mereka berkumpul adalah karena mendapat tugas kolaborasi, bukan karena lagi dihukum. Nah, ini contoh informasi tersurat yang menjawab pertanyaan mengapa dari jurus adik samba kita. Soal ketiga, ini tentang teknik membaca. Kalau kita mau mencari kata rendering dengan super cepat di dalam teks, teknik apa ya yang paling pas buat kita gunakan? Skimming atau scanning? Coba pilih strategimu. Yap, jawaban yang paling tepat adalah C, scanning. Ingat kan, mode sniper tujuannya cuma satu, mencari satu kata kunci yang spesifik, yaitu rendering, tanpa perlu baca ulang seluruh teks dari awal. Langsung tembak ke sasaran, cepat dan efisien. Oke, soal nomor 4. Coba bayangin kalian harus merangkum teks yang tadi. Ingat, ringkasan yang baik itu harus mencakup semua info penting, secara berurutan, dan yang paling penting, tanpa opini pribadi. Kira-kira isinya apa aja ya yang harus masuk? Nah, ringkasan yang paling jitu adalah yang ada di pilihan A. Kenapa? Karena ringkasan itu mencakup semua ide pokok dari teks. Harus ada siapa saja yang terlibat, apa yang mereka lakukan, gimana pembagian tugasnya, apa kendalanya, dan gimana hasilnya. Semuanya harus sesuai urutan di teks, dan yang paling penting, nggak boleh ada opini pribadi kita. Jadi kalau ada pilihan ringkasan yang bilang videonya keren banget atau agak membosankan, itu udah pasti salah. Mantap, kita lanjut ke teks kedua yuk. Kali ini ceritanya tentang persiapan kejutan purna tugas untuk Bu Ratna di ruang OSIS. Siap-siap, kita bedah lagi informasinya bareng-bareng. Soal kelima, informasi tersurat yang ngejelasin unsur, berapa lama prosesnya, dan untuk apa kegiatan itu dilakuin, ada di mana ya? Coba temukan jawabannya di teks. Waktu berpikir kalian dimulai dari sekarang. Udah dapat jawabannya? Pasti dapat dong. Jawabannya adalah B. Prosesnya itu memakan waktu 2 hari dan tujuannya adalah untuk mendesain sebuah flyer perpisahan. Jadi unsur berapa lama dan untuk apa terjawab dengan jelas dan eksplisit di dalam teks. Lanjut, soal nomor 6. Benar atau salah lagi nih? Pernyataannya, menurut teks, flyer perpisahan tersebut dibuat hanya untuk konsumsi pribadi guru-guru. Hayo, bener nggak ya? Coba cek lagi detail penyebaran flyernya. Jawabannya pastinya salah. Di teks tertulis dengan jelas banget kalau flyer itu akan diunggah ke media sosial OSIS agar seluruh alumni mengetahuinya. Artinya, flyernya disebarluaskan untuk umum, bukan untuk konsumsi pribadi guru-guru aja. Kelihatan banget kan bedanya? Soal ketujuh nih, coba fokus ke paragraf pertama aja. Dari pilihan yang ada, kalimat mana yang paling tepat buat merangkum gagasan utamanya? Ingat ya, yang ditanya gagasan utama bukan detail-detail kecilnya. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu panitia OSIS sibuk mempersiapkan flyer perpisahan untuk Bu Ratna. Kenapa? Karena kalimat ini paling akurat menangkap aktivitas utama, yaitu persiapan kejutan yang dibahas di paragraf itu. Pilihan kalimat yang lain biasanya cuma ngebahas detail kecilnya aja. Oke, ini dia teks terakhir untuk tantangan kita. Kali ini tentang BIMTEK, alias bimbingan teknis, buat para kreator konten edukasi. Fokusnya Sobat Spansa, ini tantangan terakhir kita. Jangan sampai kendor. Lanjut, soal 8. Kalau kita pakai pertanyaan kapan dan di mana buat teks ini, jawaban yang paling akurat secara berurutan apa ya? Ini harusnya gampang banget loh. Coba deh kalian cari di awal-awal teks. Yap, betul banget. Jawabannya adalah A, tanggal 9 sampai 10 September. Dan lokasinya di Aula Utama Gedung Serbaguna Kota. Ini gampang banget. Karena informasinya ada di kalimat paling pertama.
pada tanggal 9 hingga 10 September itu jawaban buat kapan, dan diselenggarakan di Aula Utama Gedung Serbaguna Kota itu jawaban buat di mana. Super jelas. Oke, soal 9 benar atau salah lagi. Pernyataannya begini, syarat mutlak agar sebuah konten menjadi baik adalah siswa harus menggunakan aplikasi ponsel yang paling mahal. Apa benar kata pematerinya kayak gitu ya? Coba diingat-ingat lagi. Tentu saja jawabannya salah besar. Pematerinya justru bilang sebaliknya loh. Di teks ada kutipannya. Konten yang baik dan viral tidak hanya bergantung pada aplikasi ponsel yang mahal. Malah yang lebih ditekankan itu adalah riset yang akurat dan cara bercerita yang jujur. Jadi, bukan soal mahal atau murahnya alat. Dan ini dia soal terakhir, the final boss. Mana nih ringkasan yang paling akurat dan sesuai urutan dari keseluruhan teks BIMTEK ini? Ingat prinsip-prinsip ringkasan yang baik yang udah kita bahas tadi ya. Dan ringkasan yang paling sempurna adalah yang ada di pilihan A. Kenapa? Karena pilihan itu mencakup semua poin penting dari teks BIMTEK. Apa acaranya, siapa pesertanya, kapan dan di mana lokasinya, apa tujuannya, dan apa pesan utama dari pemateri. Semuanya lengkap, padat, akurat, dan sesuai urutan kejadian di teks. Keren! Wow, selamat Sobat Spansa. Kalian semua berhasil menyelesaikan The Gauntlet Challenge. Misi kita hari ini selesai dengan sukses besar. Ingat ya, 3 senjata utama kita, jurus adik samba buat bongkar informasi, teknik super cepat skimming dan scanning, sama 4 langkah jitu bikin ringkasan anti ribet. Sekarang, kalian semua resmi jadi penjelajah teks yang handal, siap menaklukkan bacaan apapun. Keren banget sumpah. Oke Sobat Spansa, sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini. Terus semangat belajarnya dan jangan pernah berhenti buat menjelajah ilmu. Aku pamit dan seperti biasa, Spansa, go, fight, win. Sampai jumpa di lain waktu.